Ya, waktu itu gue bilang sih emang ya, kalau misalkan ada rekomendasi tweet-tweet Manfest yang menurut kalian tuh aneh, bego, terus perlu untuk gue komentarin, gue reaction gitu, silahkan share itu di Twitter atau nge-DM Cinecrip, nge-DM IG gue atau apa segala macam. Ya itu serius. But still, aduh, here we go again. Ini kita harus melakukan ini lagi ya. Jadi yang udah bisa lo lihat di judulnya, di thumbnailnya, whatever it is, hari ini gue mau melakukan hal yang sama seperti sekitar 2 mingguan yang lalu lah kalau nggak salah, yaitu reaction dan mengomentari beberapa tweet-tweet aneh dari akun tercinta kita semua, yaitu Movie Manfest. Sekali lagi gue nggak tahu nih tweet-tweet seperti apa yang akan gue lihat hari ini, karena yang compile adalah orang lain. Walaupun kalau kali ini agak beda nih, gue ikut masukin sekitar 2 atau 3 tweet gitu. Secara personal gue masukin tweet itu karena emang ada yang pengen gue komentarin di situ. Dan sebenarnya gue paham sih dampak yang bisa muncul dari kemarin gue bikin konten Manfest itu. Ya dampak positifnya mungkin adalah orang tuh jadi ragu gitu kalau mau Manfest aneh-aneh, karena aduh nanti diejekin, dikomentarin, orang-orang jadi pada tahu gitu. Cuman gue yakin ada dampak yang lain, yaitu orang-orang yang caper makin banyak. Yang dengan sengaja tuh nge-tweet hal-hal bego biar diomongin gitu, biar wah saya terkenal gitu. Mungkin akan banyak juga, gue paham sama hal itu. Oke, ini kan ada beberapa tweet, nggak cuma sedikit. Langsung aja gue mulai tanpa basa-basi daripada kepanjangan, nanti males gue ngedit video soal Manfest panjang-panjang, bangke lah. Oke, kita mulai yang pertama nih. Gue tahu kalau yang ini mah banyak yang mention gue pada saat tweet Manfest ini nongol. Dan sejujurnya ya selera humor gue yang agak ngaco ya, agak rendah nih, tapi gue menemukan tweet ini, ya ini goblok gitu, tapi gue menemukan tweet ini tuh lucu. Karena gue yakin banget bahwa ini tweet emang bercanda. Ini emang sengaja didesain sebagai jokes, dan gue menemukan ini jokes yang lucu gitu karena sama-sama botak. Ya selera humor gue yang beginian sih emang. Gue yakin ini jokes karena 2 hal. Yang pertama adalah nggak mungkin ada orang sebego itu, like come on, mukanya beda, sama-sama botak gitu. Yang satu botak kimo, botak sakit, satunya emang botak biksu gitu, botak. Gue rasa nggak mungkin ada orang sebego ini, nggak mungkin kan. Dan yang kedua adalah gue juga yakin kalau si sender ini bukan tipe orang yang, well, let's say segoblok mayoritas pecinta Movie Manfest beneran ya. Mungkin dia tetap nge-follow Movie Manfest, tapi nggak yang apa sih tipe-tipe orang bego gitu, bukan. Kenapa gue yakin seperti itu? Lu perhatikan tweetnya. Dia menambahkan titik di tulisan volume 1 dan AKA orang-orang Manfest kalau yang bego. Apakah kepikiran dan apakah sempet untuk nambahin titik itu? Gue nggak yakin. Ini orang terlalu terlalu paham tata cara penulisan dan terlalu niat untuk menjadi follower standar Movie Manfest. Ini gue yakin orang yang sengaja. Ya sudahlah, kita move on. Oke, numpang nanya, film ini judulnya apa ya? Sender tanya ke grup seperti Grab, grup pakai B, ke grup sampai ke bis, jawabnya selalu di up. Tolong infonya. Ini sama lah sama tipe-tipe tweetnya yang tadi, yang Peter Quill, emaknya Peter Quill tuh sama. Ini gue yakin adalah orang yang bercanda. Bedanya kalau yang tadi itu gue yakin itu dia bercanda kepikiran, anjir sama-sama botak nih, pasti orang yang sama gitu. Nah kalau yang ini tipe-tipe jokes kayak gini kan udah, ya Allah, nih udah banyak banget loh. Di Facebook lu ada, ini saking banyaknya udah jadi kayak jokes bapak gitu. Film up, kok up sih, up gitu. Come on, kalau lu pengen pengen tenar karena tweet lu itu viral di Movie Manfest atau di base-base yang lain, lu come on, be creative. Ini jokes lawas yang udah nggak lucu. Nah kalau yang ini gue yakin dia adalah termasuk follower setia Movie Manfest. Kenapa? Grup aja pakai B tuh, grup. Coba lagi lain waktu cari jokes yang rada baru, jangan yang udah kayak jokes bapak begini ya. Terus lanjut, tonton ini hanya jika kalian mencintai sinema, anjing, dan ingin ikut serta menjaga kemurnian sinema. Gue nggak tahu ya orangnya bercanda atau enggak, tapi kalau dia serius, dan kalau misalkan ada orang seperti ini ngomong di depan mata gue dengan serius ya, bukan dengan bercandaan, gue tampar orangnya. Orang yang dengan serius ngomong kayak gini tuh, snob film yang dengan
tulus ikhlas dalam hatinya yang paling dalam mengatakan bahwa kita harus menjaga kemurnian sinema, itu adalah salah satu spesies penonton film yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Anjing. Gini loh, coba dengan otak lu yang gua nggak tahu segede apa itu, lu berpikir, lu bikin film, lu tahu nih ini film adalah film alternatif, bukan film yang akan mendatangkan 2 juta, 3 juta penonton film komersil tuh enggak. Seorang sineas dengan sengaja bikin film alternatif. Tapi lu tanya sama sineas itu, apakah lu ingin film lu ditonton sebanyak mungkin orang? Jawabannya pasti iya. Kecuali sineasnya juga snob ya, yang wah film saya ini kelas tinggi gitu, cuman ditonton kaum elitis gitu. Nah itu lain cerita. Tapi filmmaker yang normal, walaupun dia bikin film senyeni apapun, se-art house apapun, kalau ditanya pasti jawabannya iya, gue pengen film gue ditonton orang sebanyak mungkin. Gue gak pengen membatasi siapa yang harus nonton film gue. Tapi dia sadar gak semua orang bakal suka film dia itu. Terus kalau lu ngerasa bahwa ada sebuah film yang ini cuma boleh ditonton sama kaum tertentu gitu, wah lu bangsat lu. Bayangin lu jadi Mbak Gina gitu, wah dia capek bikin film nih, pengen filmnya ditonton orang sebanyak mungkin. Ada orang ngomong, hanya kaum yang menjaga kemurnian sinema yang boleh nonton ini. Wah ditampar lu anjing sama Mbak Gina. Wah kampret nih orang. Gue yakin sih kalau dia ini serius nih, orang kalau bikin usaha seminggu ulung tikar ini. Oke lanjut, drakornya tentang apa? Seru nggak? Oke, apalagi? Ada yang tahu ini movies judulnya apa? Ini potongan film kan ya? Oh, ini gue yang masukin sendiri nih. Tujuan gue bukan mau ngejelek-jelekin Manfest ini, karena ini adalah Manfest yang normal, tweet yang normal. Tujuan gue include ini adalah pengen ngasih solusi, pengen ngasih opsi nih. Karena udah banyak terjadi, orang itu tahu nih ada sebuah screen cap, ada sebuah adegan, tapi mereka tuh nggak tahu ini dari film mana. What to do gitu. Kalau lu tanya ke Manfest, satu, jawabannya nggak akan langsung keluar. 2, belum tentu juga ada yang tahu kan. Nah, gue kasih solusi nih. Kalau lu menemukan situasi kayak gini, ada adegan yang wah ini menarik tapi dari film apa, nah lu bisa cari sendiri nih. Sangat simple. Lagi-lagi kita akan menggunakan teknologi mutakhir yang waktu itu gue perkenalkan, yaitu Google. Kita buka Google Image saja, lalu klik search by image, terus upload file, yes. Pilih file yang tadi, misal nih gambarnya. Nah, lu lebarin dah nih sampai sini nih, biar kelihatan semua, biar kemakan semua. Dan langsung keluar hasil pencarian visual matches yang lain. Gambar-gambar yang sama dari website yang lain tuh keluar. Oh, ternyata The Pianist, film 2002. Wow, ada IMDb-nya juga ternyata. Kita klik. Oke. Mudah bukan? Tidak sampai 5 menit hanya dengan Google, masalah Anda selesai. Jun ada Oke, Dun ada S2 gak ya? Apa tuh magister maksud lu? Season 2 ya? Season 2 gak ya? Soalnya menurut gue endingnya tuh gantung gak sih? Ini gue gak tahu nih asal muasalnya dari mana orang-orang itu menyebut sequel film kedua gitu atau film ketiga sebagai season 2, season 3. Orang banyak yang berasumsi kalau itu mungkin kayaknya habis itu deh banyak series populer di Netflix gitu. Netflix banyak series multiple seasons, orang-orang jadi taunya oh kalau ada lanjutannya tuh berarti season. Tapi nih TV series itu jadi tontonan populer kan dari dulu dan seasonnya banyak-banyak. Kayak misal di era Walking Dead gitu deh dulu. Ya Netflix belum kayak sekarang, cuman kan orang-orang tuh udah pada nonton tuh Lost, Walking Dead dan segala macam. Tapi gak banyak orang yang salah mengartikan film kedua sebagai season. Mungkin gak sebanyak sekarang yang nonton series, tapi tetap udah banyak pada zaman dulu tuh. Era-era 2000-an akhir, 2010-an sebelum Netflix tuh populer sekarang tuh juga udah banyak yang nonton series. Tapi nggak yang orang salah ngira itu tadi jadi season. Pasti ada, nih gue yakin pasti ada seorang siapapun itu, mungkin influencer bego di luar sana yang mempopulerkan istilah itu nih. Film season 2 tuh pasti ada yang kemudian diikutin sama bocil-bocil. Oh jadi film kedua itu namanya adalah season juga. Nah itu pasti ada.
influencer bego kayak gitu. Oke lah, kalau misalkan si sender kebetulan menonton video ini, gue jelasin. Yang pakai season itu adalah TV series. TV series itu disebut season karena tayangnya ya literally musiman, kayak bola gitulah, musim 2022, 2023, terus kemudian pindah musim 2023, 2024 tahun berikutnya sama. Dan kalau lu mau ngulik sejarahnya lebih jauh tuh ada juga penjelasannya soal ada yang memang tayangnya itu literally per musim, ada yang di fall, ada yang di spring dan segala macam, tapi gue mau ngejelasin panjangan. Silahkan gunakan teknologi mutakhir Google kalau ingin tahu lebih jauh ya. Tapi poinnya, series itu disebut season karena itu tadi tayangnya musiman. Kalau film enggak. Gue ingat waktu itu pernah mention ini di Twitter. Terus ada yang nanya, kalau gitu film disebutnya apa dong? Ya sequel. Sequel, film kedua gitu. The second movie, the next installment. Bukan season ya. Oke. Hah? Ini bukan movie Manifest anjir. Oh, tapi gue tahu ini, gue pernah ngeliat ini. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini juga salah satu bentuk kebodohan yang terkait dengan movie. Jadi nggak masalah gue bahas di sini. Sender kemarin abis diputusin cowok Sender gara-gara nonton cuma sejam. Soalnya nggak kuat. Sender kabur ke toilet karena mual-mual. Padahal udah dibilangin nggak mau nonton, tapi dipaksa aja karena filmnya seru. Ada yang kayak Sender nggak, lemah banget. Ini BTW orangnya nonton Evil Dead Rise ya. Dan kalau lu lihat mereka nonton di Raja Wali, Purwokerto nih. Deket kalau mau gue jabanin pas lagi pulang kampung nih, orang Purwokerto. Gini loh, cowoknya Sender ini, mas nih ya. Pertama nih, apapun alasannya, apapun situasinya, cewek lu mual sampai ke toilet mau muntah-muntah gara-gara sebuah film. Andaikan lu kesel sekalipun, nih cewek gue kenapa sih gitu aja takut. Tapi kalau dia sampai mual-mual ke toilet, satu-satunya respon natural seorang pacar adalah nanya, kamu kenapa, mengkhawatirkan dia. Bukan mutusin dia, goblok ya laki anjing lu. Wah, ini tipe-tipe jamet kampung nih anjing. Dan kedua, apakah lu adalah orang dengan otak sekecil dan sebuntu itu sampai mutusin pacar lu gara-gara selera filmnya beda, gara-gara dia nggak bisa nih catch up ngikutin film-film yang lu suka. Ya kalau misalkan lu yang pengen punya pacar yang bisa diajakin nonton gore gitu kayak Evil Dead Rise atau film-film apapun, ya lu cari pacar yang kayak gitu. Kan dari awal lu udah tahu nih ya, pacar gue nggak suka film-film seperti ini. Terus lu paksa juga, lu harapkan dia suka gitu. Kalau pengennya kayak gitu, kenapa nggak dari awal lu cari aja pacar yang lain sih? Pacaran aja sama orang yang sama-sama suka film gore, susah amat. Kalau buat sendernya ya dia bilang lemah banget gitu. Tidak, lo nggak lemah, normal aja tuh seperti itu. Nggak semua orang tuh bisa menerima gore tuh wajar. Cowok lu mantan lu ya. Mantan lu yang nggak ada otaknya, bukan lu yang lemah, oke? Tapi ini BTW ada yang lupa gue masukin nih, yang gue ambil sendiri tweetnya, gue screenshot sendiri, terus kayaknya kehapus. Ya udah, gue nggak bisa ngeliatin tweetnya karena udah kehapus. Tapi gue inget itu pokoknya tweet tuh tanya film atau series apa gitu tayang di mana. Ini sama sih kayak urusan The Pianist tadi. Gue bukan mau ngomentarin kebodohan tweetnya, tapi daripada nih ya lu bertanya-tanya ke Movie Manifest, ini film tayang di mana gitu, belum tentu juga ada yang tahu dan nggak tahu jawabnya kapan. Sekali lagi saya akan kasih solusi untuk Anda, tapi kali ini bukan lewat Google ya. Tada, ini dia jawabannya adalah website bernama justwatch.com. Kalau misalkan lu pakai HP juga bisa download app-nya ya, di Play Store ada Just Watch. Di sini lu mau cari film atau series tayang di mana, di negara mana, itu ada semua. Gue kasih contoh ya. Nih kita cari di search bar-nya, misalkan June. Nah, tuh ambil yang paling atas, tuh ada di Catch Play, di HBO Go kalau mau streaming, kalau mau rental ada di Catch Play juga, Apple TV, Google Play, lengkap. Dan kalau misalkan lu nggak nemu filmnya nih, let's say ini kosong nih, nggak ada, lu bisa cari di sini. Streaming ini kan Indonesia, lu bisa ganti ke US misalkan, yang biasanya tuh selalu ada. Nah, di US ada HBO Max, oke. Nah, lengkap semuanya. Apa cuma film luar? Oh tidak, film Indonesia pun ada di sini. Coba KKN di Desa Penari, gue yakin ada. Nah tuh kan, bahkan ada yang versi extended loh. Kita klik KKN Desa Penari. Nah, Disney Hotstar ada. Jadi poinnya adalah, apapun pertanyaan lu,
apapun rasa penasaran lu, itu selalu ada cara mencari jawaban yang lebih instan dan lebih pasti mendapatkan jawaban selain lu kirim ke Movie Manifest. Lu tinggal cari tahu aja jalannya, googling kayak atau pakai website kayak gini, kayak lu tinggal cari di situ atau lu tanya ke orang yang memang apa sih paham di dunianya. Kalau misalkan lu mau nyari soal film ya tanya sama orang yang paham film gitu. Ini gue pengen nyari soal ini nih, kira-kira ada website yang bisa membantu nggak ya? Itu kemungkinan besar orang itu pasti tahu. Daripada lu tanya ke Movie Manifest, jawabnya entah kapan. Kalau ada jawaban tuh juga bisa ngaco. Ada cara mencari ilmu yang lebih pasti, lebih cepat, dan lebih baik. Oke, selesai juga kali ini ya. Intinya kalau misalkan lu punya lagi tuh tweet-tweet dari Manifest atau mungkin dari tempat lain, base lain, mungkin juga boleh lah. Asal itu masih menyangkut film, bisa lu tulisin di kolom komentar atau lu kirim ke IG Cinecrip. IG Cinecrip aja ya, biar apa sih? Biar lebih terstruktur apa ya maksudnya? Lebih terfokus gitu, nggak nyebar-nyebar. Bisa lu kirim ke sana. Gue prefer screenshot sih ya. Kalau link tuh bisa aja karena tweet-tweet goblok tuh sering dihapusin sama adminnya. Jadi lu kirim screenshot aja tuh. Kalau link ntar begitu gue klik ternyata udah kehapus, hilang. Dan bisa juga bahas tuh beberapa Manifest yang gue omongin tadi. Bisa lu tulisin reaksi lu, opini lu di kolom komentar. Bisa juga lu jelek-jelekin cowoknya tadi yang mutusin pacarnya gara-gara Evil Dead. Silahkan caci maki juga boleh. Kan gak didoxing, kan gue gak tahu itu mukanya siapa, namanya siapa, gak tahu. Ini hanya mencaci anonim, gak masalah. Oke, kalau gitu seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.